Yeondu sangat terkejut karena papanya harus memanggil dirinya, Tante. Ia bingung kenapa papanya harus memanggilnya seperti itu. Sementara Yeondu sendiri adalah putri papanya. Jiwon hanya bisa menghela napas dan meminta Yeondu untuk memberikan teleponnya padanya. Setelah Jiwon menerima telepon tersebut, ia berbicara kepada nenek agar tidak membuat lelucon seperti itu kepada Yeondu. Namun nenek menegaskan bahwa itu bukan lelucon, melainkan fakta. Nenek meminta Jiwon untuk mengurus tikus mungil itu dengan sopan dan bersikap formal terhadap Yeondu. Jiwon hanya bisa terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa untuk menanggapi perkataan neneknya. Kemudian Jiwon mendapatkan ide dan tersenyum. Ia mengatakan bahwa nenek harus mencontohkannya terlebih dahulu. Lalu Jiwon mengeluh bahwa sejak kecil nenek selalu menyebut cucunya yang lucu ini sebagai kacang polong. Jiwon pun mempertanyakan kepada nenek, seberapa kesal sebenarnya nenek dipanggil seperti itu. Namun nenek hanya menjawab sinis, mengaku bahwa dia tidak punya cucu lucu seperti itu. Namun Jiwon tidak menyerah. Ia terus mengungkit-ungkit bahwa nenek selalu menggendongnya saat ia masih kecil dan membawanya ke tetangga-tetangga. Mendengar itu, nenek malu, namun tetap kesal dan mengatakan bahwa ia akan menutup teleponnya. Setelah nenek menutup telepon, Jiwon terdiam sementara Yeondu yang sejak tadi mendengarkan percakapan papanya dengan nenek merasa penasaran dengan apa yang nenek katakan. Jiwon pun berjongkok di depan Yeondu dan memberitahunya bahwa nenek hanya bercanda, dan Yeondu tetaplah putri kesayangan papanya yang sangat ia cintai. Namun Yeondu kembali bertanya dengan penuh keceriaan, apakah dirinya benar-benar putri kesayangan papanya. Jiwon tertawa lalu balik bertanya apakah Yeondu suka menjadi anak papa. Dengan hati gembira dan berbunga-bunga, Yeondu meluapkan semua perasaannya dengan mengatakan bahwa dirinya sangat suka menjadi anak papa. Melihat hal itu, Jiwon tidak tahan lagi dan langsung memeluknya. Ia tidak tahan melihat Yeondu yang begitu menggemaskan. Sementara itu, di rumah nenek, terlihat sekelompok orang yang sedang berkumpul dan di depan mereka ada meja penuh dengan makanan. Salah satu pak tua bercerita bahwa ia memiliki cucu berumur 6 tahun yang sangat pintar dalam matematika, khususnya dalam operasi tambah dan kurang. Namun salah satu bibik tidak senang dan mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena anaknya juga bisa matematika seperti itu. Pak tua itu terkejut dan bertanya apakah benar anak bibik itu bisa matematika. Sementara itu, anak bibik tersebut sedang dengan lahapnya menghabiskan makanan di meja. Nenek mengeluh merasa sakit kepala mendengar ocehan dari setiap orang di sana. Namun, bibik lainnya bertanya kepada nenek mengapa nenek menambah daging lagi padahal daging yang mereka miliki saat ini sudah cukup. Namun dengan tegas, nenek meminta mereka untuk makan saja tanpa banyak bertanya. Tiba-tiba, bibik sebelah bertanya tentang cucu nenek. Ia menanyakan apakah mereka semua pernah melihatnya. Bibik itu bingung dan mengatakan bahwa cucu nenek hanya datang sekali waktu masih kecil. Namun, bibik itu mulai bercerita bahwa cucu nenek saat ini sangat keren. Ia terkejut pertama kali melihat Jiwon yang sangat tampan dan tinggi. Lalu semua orang pun menjadi sangat penasaran dan ingin melihatnya juga. Namun nenek berteriak dan mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan klaim itu, meminta mereka untuk tidak banyak bicara. Bibik itu hanya tertawa dan mengatakan bahwa nenek selalu seperti itu. Padahal, ia sudah melihat sendiri bahwa cucu nenek sangatlah keren. Dan bahkan anaknya juga melihatnya. Ia juga menyebutkan bahwa putrinya sangat cantik. Dan itu pertama kalinya ia melihat anak secantik itu. Obrolan pun pecah. Mereka semua tidak mengira bahwa cucu nenek sudah memiliki anak. Yang lainnya mulai iri dengan nenek karena nenek memiliki kesempatan untuk punya cicit dan melihatnya secara langsung. Mereka pun terus berharap untuk bisa melihat cucu dan cicit nenek. Nenek, entah apa yang ia rasakan, meski wajah dan ekspresinya tampak cemberut. Tetapi sepertinya di dalam hatinya nenek sangat senang ketika cucu dan cicitnya dibicarakan. Lalu salah satu bibik bertanya apakah nenek memiliki foto mereka. Nenek bingung dan berpikir, apakah ia memiliki fotonya? Dan ia juga berpikir tidak mungkin untuk memperlihatkan YouTube-nya Yeondu kepada mereka semua. Nenek pun meminta mereka untuk menunggu sebentar dan memegang teleponnya. Ia mengirim pesan singkat kepada Jiwon, meminta agar mereka segera mengirimkan foto tersebut. Sementara nenek kesal karena belum mendapat balasan dari Jiwon, bibik-bibik lainnya mulai bertanya-tanya kenapa mereka harus menunggu. Nenek mulai gelisah, ia tidak bisa terus diam menunggu balasan Jiwon. Sehingga ia berpikir untuk mengatakan bahwa ia hanya memiliki foto cucunya saja. Namun tak lama kemudian, foto Jiwon dan Yeondu akhirnya terkirim. Jiwon meminta neneknya untuk menjadikan foto itu sebagai wallpaper ponselnya. Dengan ciri khas nenek yang berteriak-teriak karena sangat berisik, ia pun menunjukkan foto Jiwon dan Yeondu kepada mereka semua. Puji-pujian mulai keluar, mengatakan bahwa cucu dan cicit nenek seperti artis di TV. Cicit nenek sangat cantik, dan cucu nenek sangat tampan. Hal ini membuat nenek tersenyum bahagia. Sementara bibik-bibik melihat ekspresi nenek dan mulai tertawa, mereka meminta semua orang untuk melihat wajah nenek. Karena mereka tidak ingat kapan terakhir kali nenek tersenyum sangat bahagia seperti itu. Mereka yakin bahwa cucu dan cicit nenek membuat nenek sangat bahagia. Namun, seperti biasa, nenek berteriak meminta mereka untuk diam. Sementara itu, Yeondu tampak sudah tertidur sangat lelap. Tubuhnya terbungkus selimut dengan posisi yang nyaman, menandakan bahwa ia sudah terlelap dalam mimpi. Namun, di sisi lain,
Jiwon tampak sangat serius mengerjakan sesuatu yang harus diselesaikannya malam itu. Ia sedang duduk di meja kerjanya, berfokus pada sebuah gambar yang sedang ia buat untuk buku pelajaran milik Jihye. Jiwon merasa bahwa ia terlalu berlebihan dalam mengambil tanggung jawab ini. Sebelumnya, saat sedang menelepon dengan Jihye, Jiwon meminta izin untuk mewarnai latar belakang ilustrasi untuk buku pelajaran tersebut. Jihye sangat senang mendengarnya, namun di sisi lain, ia juga merasa khawatir. Ia khawatir pekerjaan Jiwon menjadi semakin banyak, yang berarti ia akan bekerja lembur lebih lama dari biasanya. Meskipun begitu, Jiwon tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia merasa bahwa dirinya masih memiliki banyak waktu luang untuk menyelesaikan semuanya. Bagi Jiwon, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia merasa bahwa jika tidak menawarkan bantuan seperti itu, editor bisa saja mencari orang lain untuk menggantikan posisinya. Dan yang lebih menakutkan, Jiwon khawatir bahwa warna yang akan dipilih oleh orang lain tidak akan cocok dengan gambaran yang ada di benaknya. Waktu terus berjalan, dan kini hanya tersisa 10 hari lagi sebelum batas waktu pengumpulan gambar kepada Jihye. Jiwon mulai merasa frustasi. Ia sempat berpikir bahwa ia akan bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Namun melihat situasinya saat ini, itu tampak sangat sulit baginya. Belakangan ini, selain bekerja di toko retail, ia juga mencari-cari perusahaan untuk Yeondu Tube. Semua ini membuat Jiwon tidak bisa fokus sepenuhnya pada menggambar. Jiwon merasa bingung dan cemas. Ia mulai berpikir apakah sebaiknya ia mengakui bahwa ia tidak akan bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Namun, ia merasa itu terlalu dini untuk menyerah. Ia bertekad untuk tetap berusaha. Dengan semangat yang masih tersisa, Jiwon melanjutkan menggambar. Di tengah-tengah kesibukannya, suara lembut Yeondu terdengar dari belakangnya. "Papa," panggilnya dengan suara pelan. Jiwon terkejut dan berbalik, menyadari bahwa Yeondu belum tidur. Jiwon pun bertanya, "Kenapa Yeondu belum tidur, sayang?" Ia baru saja menyadari bahwa Yeondu tampak terjaga dan bukan baru bangun tidur. Yeondu dengan polosnya menjawab, "Yeondu nggak bisa tidur, Papa." Meskipun begitu, Jiwon tahu bahwa sebenarnya Yeondu merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena dirinya. Mengetahui hal itu, Jiwon mendekat dengan senyuman, lalu berkata dengan lembut, "Mau Papa temenin tidur? Papa bisa peluk Yeondu sampai kamu tidur." Tentu saja, Yeondu sangat senang mendengarnya dan langsung mengangguk dengan ceria. Jiwon pun segera memeluk Yeondu, berbaring di sampingnya. Dalam pelukan hangat itu, Yeondu bertanya, "Papa, susah nggak gambar-gambarnya?" Jiwon tersenyum kecil dan bertanya balik, "Apa Papa terlihat kesulitan?" Yeondu mengangguk dengan serius. Jiwon pun berkata, "Sedikit, sayang. Meskipun menggambar itu menyenangkan, tapi ada banyak gambar yang harus diselesaikan." Namun, Jiwon juga memberi nasihat kepada Yeondu. Yeondu harus tahu, meskipun kadang sulit, Yeondu tidak boleh membenci menggambar. Itu adalah hal yang menyenangkan, dan Papa suka menggambar, jadi Yeondu harus suka juga. Yeondu pun tersenyum dan mengangguk setuju. "Iya, Papa, Yeondu suka gambar, karena Papa suka gambar." Setelah itu, Yeondu tertidur dengan sangat pulas di pelukan Jiwon. Jiwon tetap melanjutkan pekerjaannya setelah Yeondu tertidur. Meskipun begitu, ia merasa lebih tenang setelah obrolan kecil tadi. Rasa cemasnya mulai berkurang, dan ia kembali bersemangat untuk menyelesaikan gambar-gambarnya. Ia merasa lebih ringan dan merasa bisa menikmati proses menggambar. Seperti yang Yeondu katakan bahwa ia juga suka menggambar. Keesokan harinya, Jiwon pergi ke salah satu tempat makan yang sudah disepakati untuk pertemuan dengan seseorang. Ia melihat sekeliling, namun orang yang ia tunggu belum juga datang. Tiba-tiba, langkah kaki mendekat dan seorang wanita bertanya, "Apakah Anda Jiwon, Tuan Hijau?" Jiwon pun mengangguk dan memperkenalkan dirinya. "Iya, saya Jiwon." Wanita itu tersenyum ceria dan mengenalkan dirinya. "Saya Yun Suah, perwakilan dari perusahaan lift," katanya sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Jiwon merasa sedikit terkejut, karena perusahaan lift adalah salah satu perusahaan MNC pertama yang mengirimkan email kepada Yeondu Tube, bahkan sebelum kanal itu terkenal. Jiwon masih ingat bagaimana ia merasa sangat terkejut saat menerima email dari perusahaan tersebut, meskipun mereka belum memiliki banyak content creator. Namun, yang membuatnya tertarik adalah visi dan misi perusahaan ini yang sangat berbeda dari perusahaan lain yang hanya fokus pada pemasukan. "Kenapa Anda mengirimkan email ke Yeondu Tube?" tanya Jiwon penasaran. Yun Suah tertawa kecil dan berkata, "Apakah tidak masalah kalau saya mengirim email tanpa alasan khusus?" Kemudian, ia mulai menjelaskan lebih rinci. "Salah satu alasan kami menghubungi Anda adalah karena kami percaya bahwa Yeondu Tube bisa berkembang dengan banyak cara. Baru-baru ini, banyak orang yang menggunakan platform ini untuk tujuan yang kurang baik, seperti untuk pansos, dan kami bisa membantu menangani hal-hal seperti itu." Ternyata, Yun Suah juga seorang pengacara, yang membuat Jiwon sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Yun Suah adalah seorang pengacara yang bekerja di bidang yang sangat berbeda dengan yang ia bayangkan. Jiwon berpikir, pantas saja jika email yang ditulis oleh Yun Suah sangat rapi dan formal. Ternyata, Yun Suah adalah seorang pengacara. Saat itu,
Yun Suah memberikan Jiwon sebuah kertas untuk dibaca. Kertas tersebut berisi tentang pengakuan Yun Suah yang baru-baru ini menyadari banyaknya pembajakan yang terjadi di YouTube. Dengan percaya diri, Yun Suah mengatakan bahwa dia yakin bisa membasmi semua pembajakan ini. Yun Suah juga menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghubungi perusahaan yang berhubungan dengan isu-isu hak cipta dan menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan, jika Jiwon membutuhkan editor video, perusahaan mereka juga dapat membantu menyediakan layanan tersebut. Lalu, Jiwon pun bertanya mengenai alasan kedua dari Yun Suah. Namun, Yun Suah tampak canggung dan bingung bagaimana cara menjelaskannya. Jiwon hanya bisa tersenyum dan meminta Yun Suah untuk mengatakan saja. Dengan sedikit malu, Yun Suah mengungkapkan bahwa dia ingin YonduTube menjadi wajah dari perusahaan mereka untuk membantu memperbesar nama perusahaan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk membuat perusahaan Live menjadi yang terbaik di dunia, menjadi perusahaan besar yang diakui di tingkat internasional. Jiwon kemudian bertanya, lalu, alasan ketiganya? Dengan senyuman yang tak bisa disembunyikan, Yun Suah menjawab bahwa suatu hari ia melihat hubungan yang dekat antara Yeondu dan Jiwon di YonTube. Entah kenapa, dia merasa ada perasaan ingin melindungi Jiwon dan Yeondu. Jiwon merasa bingung mendengar alasan tersebut, karena alasan tersebut terdengar begitu pribadi dan penuh perasaan. Dengan wajah yang memerah, Yun Suah melanjutkan, alasan ketiga sebenarnya karena saya adalah fans beratnya Yeondu. Ia pun sedikit kecewa karena saat ini ia tidak bisa melihat Yeondu secara langsung. Jiwon sebenarnya sengaja tidak membawa Yeondu dalam pertemuan ini, karena ia ingin memastikan terlebih dahulu mengenai Yun Suah. Namun, setelah melihat langsung Yun Suh, Jiwon merasa yakin bahwa orang ini sangat tulus. Jiwon pun berkata, tenang saja, Yun Suah, kamu bisa bertemu dengan Yeondu di lain waktu, karena saya akan segera menandatangani kontrak dengan perusahaan Live. Yun Suah sangat senang mendengar hal itu dan mereka pun berjabat tangan sebagai tanda kerjasama yang telah terjalin. Itulah awal mula YonduTube menjadi bagian dari perusahaan Live. Sementara itu, di tempat penitipan anak, ibu pengasuh mengamati Yeondu yang tampak sangat fokus. Yeondu saat itu benar-benar konsentrasi dalam menggambar. Ibu pengasuh merasa penasaran mengapa hari itu Yeondu terlihat begitu fokus. Ia pun bertanya, Yeondu, apa yang sedang kamu gambar? Dengan wajah penuh kebahagiaan, Yeondu menjawab, Yeondu sedang menggambar hewan. Ibu pengasuh semakin penasaran dan meminta untuk melihat gambarnya. Yeondu pun memperlihatkan gambar yang baru saja ia buat. Ibu pengasuh terkejut melihat hasil gambar Yeondu yang sangat bagus, bahkan lebih baik daripada gambar-gambar sebelumnya. Ia merasa kagum dan bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa Yeondu berkembang secepat ini dalam menggambar. Dengan wajah ceria, ibu pengasuh memuji Yeondu atas hasil gambarnya yang luar biasa. Kamu benar-benar hebat, Yeondu, kata ibu pengasuh. Tentu saja, Yeondu merasa sangat senang mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa ia belajar menggambar dari papahnya, yang selalu mengajarinya dengan penuh kesabaran. Ibu pengasuh pun memuji papahnya Yeondu. Papahmu pasti sangat jago dalam menggambar, ya? Namun, Yeondu terlihat sedikit sedih. Yeondu sedih, Bu. Aku tidak bisa menggambar sebagus papah, katanya dengan suara pelan. Ibu pengasuh mencoba menenangkan Yeondu. Tidak masalah Yeondu. Papahmu pasti akan sangat bangga denganmu, meskipun gambarmu belum sebagus papah. Yeondu pun tersenyum mendengar kata-kata ibu pengasuh, meskipun hatinya sedikit terluka. Yeondu teringat setiap malam saat papahnya bekerja keras menggambar hingga begadang. Kadang-kadang, papahnya sampai mimisan karena kelelahan. Yeondu hanya bisa diam, melihat papahnya berjuang keras meskipun ia tahu betapa sulitnya bagi papahnya untuk terus bekerja tanpa henti. Ia merasa sangat sedih dan tidak tahu bagaimana cara membantunya. Papahnya selalu menenangkan Yeondu, mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan ia bekerja keras demi masa depan mereka. Namun, Yeondu tahu bahwa papahnya sedang kesulitan. Ia ingin sekali membantu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Setiap kali melihat papahnya begitu lelah, Yeondu merasa cemas dan tidak tega. Saat itu mereka sedang berpelukan, Jiwon tersenyum dan berkata, seandainya aku bisa memiliki dua tubuh dalam kondisi seperti ini, aku akan sangat bahagia. Yeondu pun merasa bingung mendengar pernyataan papahnya itu, namun di dalam hatinya ia bertekad untuk membantu papahnya. Mendengar hal itu, ibu pengasuh pun mulai bingung. Lalu, Yeondu, bagaimana kamu bisa membantu papah? Tanyanya. Dengan penuh semangat, Yeondu menjawab, Yeondu akan bekerja keras menggambar agar bisa membantu papah. Ibu pengasuh merasa sangat senang mendengar semangat Yeondu yang tinggi, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Yeondu pun meminta izin kepada ibu pengasuh untuk pergi mendekati Seyun. Ibu pengasuh tersenyum, merasa senang melihat Yeondu begitu gembira setelah seharian menggambar. Sementara itu, Minwo, yang sedang berusaha menguping percakapan antara Yeondu dan Seyun, merasa penasaran dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Ia tidak bisa mendengarnya dengan jelas, namun ia terus mencoba mendekat. Akhirnya, Yeondu mulai berbicara dengan Seyun tentang kesulitan papahnya dalam menggambar. Ia menceritakan bahwa papahnya selalu bekerja keras semalaman. Seyun terkejut mendengar hal itu dan menanyakan dengan serius,
seberapa berat kesulitan yang papahmu alami dalam menggambar? Yeondu menjawab dengan serius, itu sangat berat, Seyun. Papah sampai mimisan karena terlalu lelah. Seyun merasa sangat terkejut dan yakin bahwa papah Yeondu benar-benar kelelahan. Sementara itu, Minwo yang sudah mendekat, berteriak dengan semangat, aku akan membantu papahnya Yeondu juga. Aku juga bisa menggambar. Kedatangan Minwo yang tiba-tiba membuat Yeondu dan Seyun terkejut. Yeondu hanya diam, menatap Minwo dengan bingung, sementara Seyun langsung marah dan berkata, kamu tidak bisa membantu, Minwo. Minwo berkeras bahwa ia bisa membantu, tetapi Seyun sangat tegas mengatakan bahwa Minwo tidak bisa. Minwo pun mulai ragu dan bingung dengan keputusannya. Akhirnya, Seyun kembali bertanya kepada Yeondu. Lalu, Yeondu, bagaimana kamu akan membantu papahmu? Yeondu, dengan harapan ingin meminta bantuan kakak Seon yang ia temui di kebun binatang kemarin. Ia ingin menghubungi kakak Seon, namun ia merasa bingung bagaimana cara melakukannya. Seyun akhirnya memahami niat Yeondu dan dengan sabar bertanya, apakah Yeondu sudah punya nomor telepon kakak Seon itu? Namun, Yeondu tampak kebingungan dan tidak tahu jawabannya. Melihat kebingungannya, Seyun pun dengan senang hati menjelaskan bahwa Yeondu harus memiliki nomor telepon kakak Seon agar mereka bisa menghubungi orang tersebut. Sayangnya, Yeondu tidak memiliki nomor tersebut, tetapi papahnya memiliki nomor telepon kakak Seon. Seyun pun dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apakah nomor itu ada di ponsel papahmu? Yeondu mengangguk dan menjelaskan bahwa papahnya sering bertelepon dengan kakak Seon. Mendengar hal itu, Seyun pun menyarankan, kalau begitu, tuliskan nomor itu, dan kita bisa menghubungi kakak Seon besok. Namun, Yeondu merasa bingung lagi. Tapi, bagaimana kita bisa menelponnya? Tanya Yeondu dengan nada cemas. Dengan semangat, Seyun segera memberikan solusi. Tenang, aku akan meminjam telepon kepada ibu guru, sehingga kita bisa menelpon kakak Seon nanti, katanya. Namun, Minwo yang merasa tidak ingin kalah juga berteriak. Aku akan meminjam telepon kepada ibu guru. Seyun yang merasa agak kesal menjawab dengan suara keras, aku yang akan berbicara, bukan kamu. Minwo pun mengeluh, aku juga ingin membantu Yeondu. Namun, Seyun dengan tegas berkata, tapi kamu tidak dekat dengan ibu guru seperti aku. Minwo yang tetap ngeyel menjawab, aku lebih dekat dengan ibu guru daripada kamu. Hal ini membuat Yeondu merasa bingung melihat mereka berdua yang terus bertengkar. Keesokan harinya, di ruang seni, terlihat Seon yang sedang sangat fokus menggambar. Tiba-tiba, Pak Guru datang dan meminta Seon untuk berhenti sejenak dari menggambar dan mendengarkannya. Seon yang sedang dalam keadaan sangat fokus mengeluh, kenapa Pak Guru mengganggu aku saat aku sedang fokus menggambar? Pak Guru pun bertanya, apakah Seon pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki bakat menggambar luar biasa? Saya ingin tahu lebih lanjut tentang orang itu. Seon pun menjelaskan, iya, saya bertemu dengan seseorang yang sangat berbakat menggambar. Kami bertemu di kebun binatang, dan orang itu bahkan lebih jago menggambar daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Pak Guru pun merasa penasaran, apa yang orang itu lakukan? Apakah Seon bertemu dengannya di sekolah seni? Seon menjawab, tidak, kami bertemu di kebun binatang. Hal ini membuat Pak Guru semakin bingung. Kok bisa bertemu di kebun binatang? Bagaimana bisa? Pak Guru mulai berpikir keras dan menebak-nebak siapa orang itu. Namun Seon meminta izin untuk mengangkat teleponnya. Begitu telepon diangkat, terdengar suara yang meminta bantuan. Suara itu membuat Seon bingung. Ia pun mengecek nomor telepon yang muncul di layar ponselnya. Bertanya-tanya apakah itu telepon dari orang iseng. Siapa ini yang menelepon? Tanya Seon. Yeondu yang kebingungan dan panik hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Minwo yang berpikir bahwa mereka harus segera berhasil menghubungi kakak Seon, merasa semakin khawatir karena mereka kesulitan meminjam telepon dari ibu guru. Dengan suara agak terbata-bata, Seyun mencoba berbicara, aku akan coba bicara. Namun, sebelum Seyun menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara Seon yang bertanya, apakah ini Peanut? Seon lalu menanyakan, ada apa kamu menelepon? Mendengar itu, Yeondu yang semakin panik berteriak kesal, aku ini Yeondu, bukan Peanut. Namun, Seon yang jahil hanya ingin berbicara dengan Peanut saja dan berusaha menutup telepon. Mendengar hal ini, Yeondu semakin panik dan memohon, tunggu dulu, jangan tutup. Dengan wajah sedih, Yeondu akhirnya mengaku, sebenarnya, Yeondu adalah Peanut. Seon yang mendengar itu pun menanyakan, lalu, ada yang bisa saya bantu, Peanut? Dengan suara yang dipenuhi rasa kesal dan sedih, Yeondu menjelaskan, Yeondu membutuhkan bantuan untuk papahku. Seon yang mendengar hal itu mulai serius dan bertanya, apa yang terjadi dengan papahmu? Yeondu menjelaskan dengan rinci, papa sedang mengalami kesulitan. Seyun pun mulai menjelaskan lebih lanjut. Papahnya Yeondu sangat sibuk dan membutuhkan bantuan untuk menggambar, ia bekerja sebagai ilustrator, menggambar banyak hal untuk buku studi, dan sekarang ia kesulitan. Kami sangat membutuhkan bantuan. Penjelasan rinci dari Seyun membuat Seon mulai serius mendengarkan. Namun, Seon dengan tegas menjelaskan, jadi, kalian meminta bantuan saya tanpa membayar apa-apa? Hal ini membuat Yeondu bingung. Bayaran?
Apa maksudnya? Seon pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa begitu saja membantu tanpa imbalan. Jika kalian ingin bantuan saya, ada syaratnya, kata Seon. Yeondu pun dengan ragu bertanya, apa yang kamu inginkan? Sementara itu, Minwo yang sudah sangat kesal mendengar percakapan itu berpikir, apa-apaan ini? Orang ini kok masih kekanak-kanakan begini? Seon yang sudah merasa agak puas dengan permintaannya kemudian menjawab dengan senang. Baiklah, saya akan membantu papahmu. Tapi, pertama-tama, Peanut harus menjadi model untuk gambar saya. Yeondu sangat senang mendengarnya dan dengan antusias berkata, Yeondu siap menjadi model. Seon lalu memanggil teman Yeondu, yaitu Seyun. Namun, Seyun hanya diam dan cemberut, tidak berbicara sepatah kata pun. Seon yang merasa agak kesal berkata, kalau Seyun tidak menjawab, saya akan menutup telepon ini. Dengan terpaksa, Seyun akhirnya berkata, iya. Kemudian Seon bertanya, menurut Seyun, siapa yang lebih ahli menggambar, saya atau papahnya Yeondu? Tanpa ragu, Seyun langsung menjawab, Papah Yeondu lebih jago. Mendengar itu Seon kesal dan tidak akan. Namun, sebelum Seon bisa melanjutkan kata-katanya, Seyun dengan cepat berkata bahwa Seon yang paling jago menggambar. Mendengar hal itu, Seon akhirnya berjanji akan membantu mereka. Yeondu sangat senang mendengarnya, sementara Seyun hanya bisa menghela napas panjang. Akhirnya, Seon menutup telepon, dan Yeondu merasa lega karena semuanya berjalan lancar. Namun, dengan wajah mengejek, Seyun mulai berkata, aku bohong, kan? Papah Yeondu lebih jago menggambar daripada dirimu. Seyun lalu menyentuh ujung matanya dan mengulurkan lidahnya dengan cara yang mengejek. Tiba-tiba, terdengar suara Seon kembali berkata bahwa ia belum menutup teleponnya. Hal ini membuat semua orang panik, dan Seyun hanya bisa meminta maaf. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.